promosi gua. Dia banyak. Tes. Jarang-jarang ini gue olahraga di depan. Kalau yang tidur kebangetan. Ya, setahun sekali nih bisa berada di sini nih. Yang tidur bangunin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana uzina nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Shadaqallahul azim. Apa kabar anak saleh salehah semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di belakang ini, yang di belakang asik sendiri ini. Jadi saya ngobrol di depan, yang di belakang buat forum sendiri juga. Jarang-jarang loh ini. Ada pelatih fisik, ada guru olahraga, biasanya niup peluit, sekarang maju di depan, kalian yang ngobrol sendiri, sayang. Dengerin, waktunya nggak lama. Kultum, kuliah 7 menit, cuman 7 menit. Yang Mbak stopwatch silakan dihitung. Jadi untuk menyampaikan materi hari ini, saya ingin kita fokus terlebih dahulu. Saya minta waktunya hanya 7 menit saja berada di sini. Ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang seorang pemuda yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun kepada bosnya di perusahaan arsitek? Masih ingat? Atau masih lupa? Belum pernah dengar? Oke. Jadi begini ceritanya. Ada seorang pemuda yang dia bekerja keras, sudah bekerja lebih dari 20 tahun di perusahaan arsitek dengan bosnya. Ya. Suatu hari dia ingin mengajukan surat resign atau surat pengunduran diri kepada bosnya. Datanglah dia kepada bosnya, "Bos, saya mau resign," kata dia. "Waduh," kata bosnya, "kenapa antum resign?" "Iya bos, saya sudah bekerja lebih dari 20 tahun di perusahaan bos. Saya rasa hidup saya nggak ada progres, gini-gini aja dari tadi. Udah 20 tahun gini-gini aja terus." Apa kata bosnya? "Ya Fulan, apakah tidak bisa dipikirkan lagi? Cobalah dipikir ulang." Tapi kata pemuda tadi, "Udah bos, ini sudah kami pikirkan matang-matang. Saya ada dengan diskusi dengan keluarga, fix, no debat," kata dia. Ya, akhirnya kata bosnya apa? "Ya sudahlah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu dengan keluargamu, maka saya tidak bisa menghalangi. Ya, saya terima surat resignmu, saya terima pengunduran dirimu, tapi saya mau minta satu permintaan saja." Apa kata pemuda itu? "Kalau saya sanggup, saya akan jalankan bos." Kata bosnya, "Saya cuma butuh tolong buatkan satu proyek terakhir." Karena memang tugas dia arsitek, dia yang bertugas untuk membangun gedung-gedung, ya, dia yang mendesain gedung-gedung. Kata bosnya, "Permintaan saya yang terakhir, tolong buatkan satu persembahkan untuk saya. Dan untuk yang terakhir ini, dari segi bahan, dari segi waktu, dari segi biaya, no limit." Artinya tidak terbatas. Persembahkan yang terbaik buat saya. "Siap bos. Kapan saya bisa melaksanakannya?" "Minggu depan kamu bisa mengerjakannya." Minggu depan dia mulai mengerjakannya. Karena sang pemuda sudah ingin cepat-cepat resign, sudah cepat-cepat ingin berhenti dari perusahaan bosnya, akhirnya apa? Dia ambil kayu-kayu untuk pembuatan rumah seadanya. Dia ambil bahan-bahan bangunan sekenanya. Desain yang dia buat ala kadarnya. Karena apa? Karena tujuannya yang penting dia cepat selesai, dia merampungkan tugas dan permintaan dari bosnya, selesai. Oke. Singkat cerita, selesailah bangunan yang sudah dia buat. Dia bertemu dengan bosnya, "Bos, sudah selesai, ini kuncinya." "Wah, cepat betul," kata bosnya.
Berapa lama kamu mengerjakan? 6 bulan, Bos. Idealnya dalam mengerjakan satu buah gedung itu butuh waktu 10 sampai 12 bulan, tapi dia mengerjakannya hanya dalam waktu 6 bulan, hanya karena ingin dia cepat selesai. Oke lah, tak apa, saya terima. Terima kasih banyak untuk dedikasi antum. Saya mengundang antum dan istri. Oh, ini belum beristri. Saya mengundang antum dan istri. Silakan datang ke restoran. Nanti saya share lokasi, ya. Keesokan harinya dia datanglah dengan istrinya. Dia datang dengan istrinya. Assalamualaikum, Bos. Salam. Silakan duduk. Dia menyampaikan terima kasih, Bos, atas jamuannya dan seterusnya. Mudah-mudahan walaupun saya tidak di sini lagi, kita tetap menjalin silaturahmi. Oke, itu sangat bagus, kata bosnya. Saya juga berterima kasih, kata bosnya, karena kamu sudah mendedikasikan lebih dari 20 tahun berada di perusahaan saya, sehingga perusahaan saya dapat berkembang dengan pesat. Sebagai bentuk apresiasi, ucapan terima kasih saya punya 2 hadiah untuk Anda, kata bosnya. Yang pertama, diberikanlah dia cek. Cek, tahu ya, cek ya. Cek. Tulislah sama bosnya, senilai 200 juta rupiah. Diberikan kepada dia. Alhamdulillah, senang dia, bersyukur. 20 tahun bekerja di situ, uang pesangonnya 200 juta. Yang satu lagi, sebuah kotak kecil, diberikanlah kepada istrinya. Oh, ini belum punya istri, tadi yang sana. Diberikanlah kepada istrinya. Dibukalah sama istrinya. Ketika dibuka sama istrinya melihat excited dia, senang. Alhamdulillah, karena dapat kunci di dalam kotak itu. Ya. Suaminya tepok jidat. Aduh, kata dia. Kalian tahu kenapa dia tepok jidat? Kunci yang dikasih bosnya kepada istrinya adalah kunci yang diberikan dia kepada bosnya kemarin. Lalu apa maksud dia tepok jidat? Kalaulah ku tahu rumah itu akan diberikan untukku, maka apa? Aku akan buatkan yang terbaik. Sudah sampai di sini? Sudah ketemu kira-kira? Point of view-nya sudah dapat? Lalu apa kabar dengan salat kita hari ini? Sedekah kita hari ini? Baca Al-Quran kita hari ini? Ibadah-ibadah kita hari ini? Bukankah Allah sudah informasikan, sudah bocorkan itu dari 1400 tahun yang lalu, bahwa nanti ketika manusia berada di alam kubur, mereka akan merintih meminta untuk dikembalikan lagi kepada dunia ini. Bukankah kita sekarang masih ada di dunia? Mau nunggu apa? Nunggu mati dulu kita baru nanti minta kepada Allah? Jangan. Jadi maksud saya adalah terkait dengan materi hari ini, pentingnya menjaga istiqomah dalam ibadah. Apa itu istiqomah? Kalau dalam bahasa fisikanya statis, diam, tetap, konsisten, tetapi berada di jalur yang benar. Saya mau istiqomah, tapi istiqomahnya nyuri, itu perbuatan yang bertolak belakang. Istiqomah adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara konsisten dengan melakukan hal-hal yang baik. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan begitu banyak manfaat dalam kita melakukan istiqomah dalam beribadah. Tapi karena banyak, waktu kita hanya 7 menit, saya hanya punya waktu sisa 2 menit. Saya hanya akan memberikan 3 saja manfaat dari istiqomah. Yang pertama, kenapa istiqomah itu berat? Karena hadiahnya bukan kipas angin, hadiahnya bukan kulkas, betul nggak? Hadiahnya apa? Surga, kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Allah menyebutkan bahwa yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ya, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga
mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Itulah mengapa yang pertama Allah berikan ganjaran dari ketika kita istiqomah surga, karena memang Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran. Lanjut. Yang kedua, berat nggak sih istiqomah itu? Ada sebuah pepatah mengatakan mempertahankan itu lebih sulit daripada mengejar. Betul nggak? Betul? Karena yang kedua, manfaat daripada istiqomah itu sendiri adalah berat rasanya tapi membahagiakan. Gimana bisa berat tapi membahagiakan? Nah, ini lagi. Allah sudah menerangkannya dalam Quran surat Al-Fussilat, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Artinya ketika kita melakukan istiqomah, Allah sendiri yang sudah menjanjikan kegembiraan dengan jannahnya itu tadi. Yang terakhir, istiqomah adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak yang perempuan? Percaya? Apa dasarnya? Dari hadis riwayat Muslim, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang berkelanjutan walaupun sedikit. Ya, jadi walaupun sedikit, kalau kalian terus melakukannya secara rutin setiap hari, sedekah subuh 2000, tapi itu rutin, itu lebih Allah sukai daripada yang tidak sedekah sama sekali. Ya, kalau punya 2 juta, sekali 2 juta, nanti bulan depan 2 juta lagi, nggak apa-apa, tiap bulan 2 juta. Nah, Ramadan ini telah mengubah banyak manusia. Dari yang nggak pernah sholat, alhamdulillah terawih hari pertama, kedua, ketiga, masjid ramai. Betul nggak? Dari yang nggak pernah ngaji, minimal selembar, 2 lembar, sehalaman, 2 halaman, jadilah ngaji. Betul? Tapi ketika Ramadan telah usai, banyak fenomena yang akhirnya kita kembali lagi. Karena apa? Godaan. Sekarang zaman teknologi. Buka HP sedikit, wah ada game, main game. Godaannya di situ. Ada aplikasi bagus nih, terpancing untuk menjalankan aplikasi. Video editor terbaru, biar gimana caranya terlihat bagus, jadi video editor. Akhirnya apa? Lupa kebiasaan ngajinya, lupa kebiasaan ibadahnya, lupa kebiasaan untuk bersedekahnya. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya Allah mampukan kita mulai dari Ramadan ini sampai dengan Ramadan-Ramadan yang lain, mudah-mudahan Allah berikan kita keistimewaaan. Amin ya rabbal. Sebelum Abi tutup, boleh nggak sih nyanyi? Boleh ya. Tapi untuk menutup ya, kalau yang bisa ikut ya. Ini kebiasaan saya ketika berada di kampung. Kebetulan samping rumah saya ini pondok pesantren. Jadi ketika setelah ada tausiah, saya senang dengernya. Nah, ini mudah-mudahan kalau kalian dengernya juga senang, nanti kita ikut nyanyi bareng-bareng. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada Anda semua, semoga bahagia di pagi yang indah lagi mulia. Di pertemuan ini jadikan kasih setia sholawat. Jawab dong. Sholawat
dan salam untuk Rasul junjungan tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.